warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa. Kali ini numerologi Scorpio ya, Virgo sudah. Numerologi Scorpio untuk Juni. Jadi caranya jumlahkan tanggal lahir kalian sampai satu digit itu sampai satu angka. Jadi misalnya jumlah tanggal lahir kalian 11, berarti sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu jumlahkan dengan kalian melihat konten saya, tanggal melihat konten saya. Misalnya tanggal 2 Juni 2021, kalian jumlahkan ya, 2 Juni berarti 2 tambah 6, 8, tambah 2021 ada 5, 8 tambah 5, jumlahnya 13. Tambahkan lagi sampai satu digit, 1 tambah 3 berarti 4. Tadi jumlahnya misalnya 6, misal 4 tambah 6, 10. Jadi kalian ketemunya kartu number 1 ya. Oke. Saya berharap kalian yang melihat konten ini, para subscriber Dapur Jawa, juga penonton Dapur Jawa yang mungkin belum cetek tanda lonceng, tidak apa-apa, ditonton dulu dan semoga selalu mendapat keberkahan semuanya yang menonton ini, kelimpahan, kemudahan ya. Kemudahan dalam mencintai Tuhan dan menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, sampai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimanakah nomor 1? Ini sudah saya shuffle ya. Bagaimanakah keuangan, asmara, angka keberuntungan dan kesehatan bulan Juni? Nomor 1 ada Six of Wands. Untuk yang nomor 1 dari aura saya lihat nomor 1 itu saya lihat auranya bagus ya. Di situ auranya juga lumayan, ada putih kebiru-biruan, berarti di bulan 1 tentang keuangan kalian itu aman, terkendali, baik-baik saja, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada perlu yang kalian takutkan. Banyak rencana yang harus kalian laksanakan di bulan Juni, laksanakan. Jadi insya Allah bulan Juni adalah untuk tanggal 1 ini bulan yang bagus. Ibarat kata kalau mau mulai usaha di bulan Juni ini, untuk yang nomor 1 ini akan menemukan banyak keberkahan dan keberuntungan, akan banyak menemukan kemudahan, maksudnya begitu. Jadi untuk keuangan kalian it's okay, baik-baik saja, aman, pokoknya aman, terkendali. Bagaimana dengan asmara yang single? Ada Seven of Cups ya, Seven of Cups. Yang single jangan terlalu gini, kalian tuh sebenarnya terlalu banyak berpikiran yang mungkin banyak yang kalian pikirkan, terlalu membesar-besarkan semua masalah, atau terlalu membuat kalian tuh tidak bisa tenang tuh karena begini. Kamu tuh terlalu mengkhawatirkan banyak hal, maksud saya begitu. Di dalam otak kamu saat ini terlalu mengkhawatirkan banyak hal yang belum terjadi. Dalam kehidupan yang single kali ini mungkin banyak kecemasan, kekhawatiran. Kalau saya tahu auranya, asmaranya ya, mungkin karena memang dia lagi kesepian dan galau. Jadi kayak dengan permasalahan yang sebelumnya mungkin agak menyakitkan, dia akhirnya kayak ada trauma sedikit, ada ketakutan. Pada saat ada sesuatu yang akan datang di bulan Juni itu kayak kamu tuh terlalu dihantui dengan perasaan kamu yang sebenarnya belum tentu benar. Jadi apa yang kamu pikirkan terkadang tidak sama dengan kenyataannya. Jadi lebih bijaklah kamu untuk berpikir, tenangkan diri kamu, tenangkan ya, terima masukan orang lain ya, tenangkan semua, heningkan cipta untuk kamu, benar-benar biar kamu tuh fresh, biar kamu bisa tenang dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar kamu harus diem, tenangkan, meditasi atau berzikir, atau kalau agama lain mungkin berdoa dengan sesuatu kepercayaan ya, tenangkan, jangan terlalu pada saat ada orang baru tidak selalu dia sama dengan orang yang lama, maksudnya tidak sama dengan masa lalu kamu. Siapa tahu masa depan ini ada Tuhan ngasih pencerahan ke kamu. Bagaimana dengan asmara yang berpacaran? Ada Nine of Wands. Nine of Wands. Yang berpacaran mungkin itu tadi hampir sama dengan keuangannya, mungkin ada rencana-rencana banyak tentang hubungan kalian, tentang ke depan kalian, karena kalian sudah mulai mulai cocok, mulai memahami satu sama lain, sehingga kalian inginnya itu mempersiapkan semuanya untuk lebih ke jenjang pernikahan. Jadi kayak saya lihat asmara kalian semakin romantis aja ya, semakin happy aja ya.
Bagaimana yang menikah? Ada the world yang menikah sama, karena memang saya lihat nomor 1 tuh auranya hampir putih kebiru-biruan, jadi aman, terkendali ya. Ada keseimbangan yin dan yang-nya juga bagus, ibaratnya gitu. Keseimbangan alam, keseimbangan dirinya, terus keseimbangan bintangnya, mungkin astrologinya itu bagus. Jadi benar-benar sinkron dan resonate, akhirnya menyatu di bulan Juni tuh. Kayak kalian tuh ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menyenengin, sesuatu yang bikin apa ya, sehingga kalian tuh banyak kemudahan di bulan Juni itu luar biasa. Tidak seperti bulan Mei yang mungkin kalian dangdikduk, mengkhawatirkan. Hubungannya pun yang dengan suaminya juga baik-baik aja, bisa menerima kesalahan satu sama lain, bisa memahami satu sama lain dengan baik. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 1? Kalau saya lihat kesehatan yang nomor 1, hati-hati pinggangnya ya, hati-hati pegel-pegel, hati-hati karena kalian terlalu lelah. Kalau memang pegel-pegelnya terlalu benar-benar tidak bisa terkontrol, kalian capek, mungkin saran kalian ada sesuatu di background periksa ya, atau di foto ronsen ya. Itu bisa jadi karena saraf kita mungkin ada gangguan. Kayaknya ada sesuatu yang akan pegel-pegel deh ini. Kalau saya lihat lebih ke kesehatan, lebih ke capek aja, nggak sampai yang sakit. Mungkin kalian butuh istirahat atau massage. Untuk angka keberuntungan, saya lihat ada 8. Ya, resonate sekali dengan keberuntungan kalian di bulan Juni. Terus warna keberuntungan ada magenta, warna spiritual yang sangat bagus. Mungkin itu tadi, bulan Juni adalah benar-benar bulan bagaimana kalian benar-benar bisa membahagiakan Tuhan, sehingga banyak berkah yang datang kepada kalian di bulan Juni. Oke, bagaimana dengan yang nomor 2? Keuangannya. The Wheel of Fortune. Ini benar-benar kartu. Oh bukan, Ace of Pentacles. Sama-sama keren. Saya kira The Wheel of Fortune, karena The Wheel of Fortune itu benar-benar kartu langka ya. Ace of Pentacles juga kartu langka loh sahabat. Ini menandakan keuangan kalian keren banget, rezekinya gede banget. Ini asnya koin. Jadi kalau di kartu remi itu kartu asnya keluar. Ini uang, money, keberhasilan, rezeki. Jadi uang yang banyak, pegang uang banyak di bulan Juni. Mungkin ada sesuatu yang bikin kalian goal ya, ada sesuatu yang goal sehingga kalian tuh dapat rezekinya besar. Bisa jadi seperti itu. Jadi kayaknya memang nomor 1 tadi Scorpio kayaknya happy ya, Scorpio happy. Nomor 2 juga kelihatannya keuangan juga bagus, tapi kalau saya lihat aura juga hampir putih kebiru-biruan yang nomor 2. Aura goldnya lumayan lumayan tebal. Berarti rezekinya bagus, rezekinya bagus banget. Ada kayak tiba-tiba ada mengalir dari banyak bidang mungkin yang tidak pernah kalian sangka. Rezekinya keren ya. Selamat ya, semoga ini resonate, amin. Jadi bijak, harus bijak kalian. Kalau yang bagus-bagus diaminin aja, yang bad news tinggalin aja, di skip aja. Bagaimana dengan single asmara? Ada Knight of Wands. Yang single lagi berjuang untuk memapankan diri, memantaskan diri untuk menjadi seseorang yang mungkin benar-benar menjadi seseorang yang mungkin dulu kamu ada seseorang yang bukan siapa-siapa, tapi kamu ingin menjadi sesuatu. Nah sekarang kamu lagi memperjuangkan hidup kamu untuk menuju ke situ. So kerja keras, gigih, terus semangat. Pokoknya bulan Juni yang asmara semangat. Misalnya cinta pun kamu juga harus mengejar seperti ini. Jika memang kamu mencintai seseorang dan kamu yakin, kejar sampai dapat. It's okay, kan belum menikah. Yang penting yang kamu kejar itu bukan istri orang atau suami orang loh ya guys ya. Jadi ini benar-benar untuk pengecualian. Jadi kalau kalian memang tiba-tiba itu suami atau istri orang, jangan. Lebih baik, masih banyak yang single kok. Masih banyak yang single dan masih banyak cantik-cantik dan masih banyak yang tampan-tampan. Oke, bagaimana dengan asmara yang berpacaran nih? Lagi bucin banget nih, bucin. Nggak bisa terpisahkan, makanya kan ini dua cawan ini saling bersautan terus, nggak bisa terpisahkan kalian bulan Juni. Makin lengket aja. Bagaimana dengan yang menikah? Ada Five of Swords. Yang menikah lagi stres ya, lagi mungkin ada tengkar-tengkar kecil nih sama suaminya atau sama istrinya. Lagi banyak uang kok tengkar-tengkar kecil, bingung ngatur karena ini hal yang tengkarnya gini, yang harus dibayar dulu ini loh suamiku. Jangan, mending ini dulu. Jadi tengkarnya mungkin bingung mana yang mau dibayar dulu, karena rezeki besar.
karena mungkin bulan Mei lagi Scorpio, mungkin ada keuangannya tidak sebesar bulan Juni ya, amin. Jadi untuk yang menikah ini kayaknya kalian ya cekcok kecil lah, cuman lagi ada tertekan, lagi ada tersinggung sedikit lah sama suami ya, bikin stresnya juga mungkin pada saat ada masa juga sedikit saya lihat ya, ada masa sedikit yang mungkin kalian tertekan, lumayan tertekan karena urusan keluarga kalian. Bagaimana dengan kesehatan? Kesehatannya nomor 2. Hati-hati jangan minum es ya, jangan terus makan mie terus, ini lambungnya ini bahaya gitu ya, khususnya kasihan. Jangan suka makan mie terus, ini apalagi yang anak kos-kosan nih yang biasanya anak muda-muda tuh suka mie gitu kan, simpel dan enak dan rasanya enak, apalagi Indomie. Memang saya juga suka Indomie, jadi hati-hati jangan makan mie terus. Jangan makan junk food terus pokoknya ya, benar-benar kalian harus makan sayur nih, karena mungkin bisa jadi kalian bisa sembelit, perut besar itu karena sering makan makanan junk food. Lain kalau perut besar habis melahirkan seperti saya ya. Terus angka keberuntungannya itu nomor 3, warna keberuntungannya hijau, jadi kalian harus adem nih, seperti kerudung saya ini hijau, jadi ini P3 ya. P3 nggak gini ya, jadi ini benar-benar kalian harus berdamai. Jadi warna hijau itu mungkin kalian biar bisa berdamai dengan kehidupan kalian. Angka 3, ada rezeki banyak tapi mungkin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian. Biasanya seperti itu kalau numerologinya ya sekilas. Bagaimana dengan nomor 3? Keuangannya ada Ten of Pentacles, rezekinya gede. Jadi rata-rata Scorpio rezekinya gede ya, amin ya. Semoga sampai sederet ini rezekinya gede semua. Ten of Pentacles rezeki gede, lumayan bagus, lumayan pemasukannya lumayan bagus, bisa cukup untuk bayar ini itu. Saya lihat dari aura juga alhamdulillah, walaupun masih meski rezeki besar, cuman di situ masih ada berkabut, kalian masih ada sedih mungkin karena mungkin keuangan itu tadi harus ngatur sana sini, belum bisa terpenuhi semua tuh dakon ya, jadi belum bisa terpenuhi semua, jadi ada rasa masih ya harus menahan diri, harus walaupun mungkin sedihnya mungkin gini ya, dapat uang rezeki banyak ternyata hanya lewat. Terkadang manusiawi dong, sedih, pingin dong kadang menikmati uang ini untuk belanja-belanja, shopping, nyenengin diri. Sementara ini bulan Juni kalian alhamdulillahnya bersyukur dapat rezeki gede, bisa bayar utang gitu ya. Terus bagaimana dengan asmara yang single? Ada King of Pentacles, masih mencintai sosok masa lalu ya, masih belum bisa move on. Terkadang masih ingin mencoba untuk kembali, tetapi tiba-tiba masih mau nggak sih dia sama saya, tiba-tiba nanti dia tidak mau, masih cinta nggak sih sama saya. Jadi dia takut sebenarnya, cuman sebenarnya dia masih benar-benar cinta buta, bucin sama masa lalunya ya, walaupun mungkin sebenarnya masa lalunya sudah menyakiti dia. Namanya bucin ya, bucin. Bahasa zaman dulu itu belum ada bucin, zaman sekarang itu zaman muda saya bucin itu belum ada. Jadi yang bucin tadi, yang single ya wajar lah, saya juga nggak bisa nyalain bahwa kamu harus menghilangkan langsung seketika, tidak, tapi ya lebih realistis lah, lebih realistis. Kalau dia aja udah nggak nengok ke kamu, ngapain kamu ingin ditengokin? Mending kamu nengok orang lain aja yang lebih dekat sama kamu. Bagaimana dengan yang pacaran? Ada Ten of Swords, yang pacaran lagi terluka, lagi sedih, lagi ada tengkar-tengkar hebat nih, ada sakit hati, ada marah, luar biasa, sakit hatinya luar biasa dia. Mungkin saya lihat ini pacarnya, pasangannya, saya lihat nomor 3, cheating, ketahuan cheating nih sama seseorang. Jadi dia benar-benar sakit hati nih, benar-benar sakit hati, broken heart. Ya jangan sabar ya, bagi yang berpacaran, kalian belum nikah kok, masih banyak. Jika mati satu tuh tumbuh 1000. Jadi buat enak itu aja, cari lagi. Dia selingkuh ya udah, lepaskan, berarti bukan orang baik ya, lepaskan aja. Mas kamu cantik, kamu cakep, gampang kok kamu cari pacar gitu ya. Jadi dibuat enteng aja, easy going gitu loh.
mati satu tumbuh seribu. Sudah, nggak usah nangis-nangis, nggak usah stres-stres, nggak usah pakai narkoba atau gimana, nggak usah, nggak perlu, nggak zaman. Cewek sekarang cakep-cakep, cowok juga keren-keren, glowing semua. Cowok itu sudah sama dengan cewek, glowing semua pakai MS Glow. Jadi nggak usah sampai kalian tuh stres gitu ya, nggak usah, nggak perlu, nggak usah pakai narkoba, nggak usah minum-minum, nggak usah ke ini, nggak perlu. Jadi buat santai aja, cari lagi kenapa gitu, tunjukkan bahwa kamu juga bisa cari yang lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi gitu, nggak usah nangis-nangis. Bagaimana yang menikah? Ada King of Pentacles. Yang menikah ini bener-bener lagi ya berdua lagi mesra, karena rezeki gede, rezekinya lumayan, rezekinya bagus, jadi rukun gitu loh. Pada saat ekonomi cuan-cuan di keluarga itu mengalir secara aman dan kondusif, itu bikin kondusif semuanya. Kalau orang menikah itu manis number one ya, cinta itu sudah belakangan gitu ya. Kalau udah menikah tuh begitu, cuan tuh bikin keharmonisan. Kata siapa uang tidak bisa bikin orang bahagia? Bikin orang bahagia, orang nggak punya uang nggak bahagia, nggak bisa beli apa-apa, soalnya sedih. Makanya uang itu hal terpenting pada saat menikah. Saya sudah merasakan itu ya. Terus bagaimana kesehatan yang nomor 3? Kesehatan yang nomor 3, hati-hati tenggorokannya, jangan suka minum es, hati-hati kena panas dalam. Terus saya lihat hati-hati ini lebih ke, saya lihat kalau asam lambung tidak begitu sih, cuman jangan sampai telat makan dan perbanyak minum air putih. Terus jangan suka minum minuman bersoda. Angka keberuntungan, saya melihatnya angka beruntungan untuk nomor 4 ini ada 5, warna keberuntungannya lebih ke gold. Terus tadi nomor 4 ya, maaf, yang nomor 4 tadi adalah angka keberuntungannya 5, warna keberuntungannya gold. Nah sekarang nomor 4, astagfirullahaladzim. Tadi nomor 3 angka keberuntungannya itu gold, warna keberuntungannya angka keberuntungannya 5, warna keberuntungannya gold. Astagfirullahaladzim, saya kok gak fokus di ini. Sekarang ini nomor 4 ya. Oke, 4. Ada deheropan keuangan kalian. Harus banyak berdoa. Dengan doa mendatangkan banyak hal, mendatangkan banyak keajaiban. Dengan doa kamu ya punya keyakinan sangat tinggi sama Tuhan. Jadi pada saat bulan Juni kalian mungkin kesulitan keuangan, di sini kartu pertama kalian adalah The Hierophant. Ini adalah seseorang yang memang benar-benar dia tidak gigih, dia belajar dari kesalahan dia, tapi dia juga tidak lelah untuk berdoa, belajar, berusaha dan berjuang. Terus dia menjadi seorang gigih, tetapi dia tidak meninggalkan lingkungan spiritual. Lingkungan spiritual itu apa? Itu tadi, dia benar-benar sholatnya rajin, ngajinya rajin, ke gereja rajin, baca mantra. Kalau orang Buddha itu rajin, berdoanya setiap hari ya. Terus orang Hindu juga gitu, ke kuil juga rajin, nggak nunggu seminggu sekali misal, everyday setiap hari dia berdoa. Jadi seperti itu. Tingkat puasa Senin Kemis ya, puasa Senin Kemis, rezekinya biar gak bagus. Jadi benar-benar kalau memang pengen rezeki bagus memang harus ada doanya yang tinggi, karena rezeki itu sesuatu yang tidak bisa masuk di akal. Maksudnya begini, terkadang tiba-tiba kita diem berdoa terus minta pertolongan, sudah buntu nih ngapa-ngapain, tiba-tiba rezeki datang dari si keluarga, teman, dikasih uang, bisa jadi. Makanya saya bilang kan, tidak bisa dilogikakan. Makanya lakukan sesuatu yang tidak pakai logika juga, tapi pakai keyakinan hati, yaitu dengan doa. Jadi untuk bulan Juni banyak berdoa, kalian akan dapat kemudahan. Yang ini, yang asmara single, ada Ten of Swords, asmara yang single, lagi stres, lagi tertekan dengan kerjaan, sudah jomblo, stres dengan kerjaan. Terus kalau saya lihat ini lebih ke aktivitas dia itu kayak tertekan, kehidupannya, dia mengalami kehidupan dengan kehidupan yang sangat complicated, rumit ya. Dan saya lihat memang ini yang single harus juga, ini tadi ya kartu pertama The Hierophant, harus dekat sama Tuhan. Ini kamu juga harus dekat sama Tuhan, harus bagaimana kamu pelajari hidupmu, kenapa begini, dianalisa. Jangan hanya terpuruk aja, jangan dibuat kamu lamun atau bersedih.
Kamu harus bisa semangat biar hidup kamu berubah, biar energi negatif kamu tidak tinggi terus begini gitu ya. Jadi pada saat seseorang tuh bersedih, itu memberikan aura sendiri. Aura tersedih itu, aura itu akhirnya menggelap. Semakinlah kacau sih tubuh kita. Pada saat kita berusaha untuk melawan si kesedihan ini dengan semangat, dengan keyakinan juga bahwa Tuhan pasti ngasih sesuatu yang keren nih setelah ini. Apa ya maksudnya Tuhan? Kita cari, kita gali. Jangan hanya terus bersedih terus menangis. Sebenarnya Tuhan tuh ingin kita selalu belajar. Kalau kita selalu belajar, maka kita akan pandai, maka kita akan pintar untuk melihat masalah, tidak langsung gampang nangis gitu ya. Jadi yang single semangat kalian masih banyak yang harus difikirkan. Masa depan masih panjang, masa depanmu sangat cerah, tergantung mindset kamu ya. Bagaimana dengan yang nomor 3, pacaran? Page of Swords. Yang pacaran ini lagi berjuang nih, mati-matian untuk membuktikan cintanya kepada pasangannya, bahwa dia benar-benar cinta mati, benar-benar dia tuh orang yang memang serius sama pasangannya. Dia benar-benar memperjuangkan pacarnya luar biasa. Bucin nih, bucin juga ya, bucin lagi. Saya lagi ingat bucin terus nih. Biasanya nggak ingat, jadi agak gaul gitu ya, agak ingat bucin. Bahasanya gaul. Jadi yang berpacaran itu tadi benar-benar berjuang mati-matian untuk membuat pasangannya itu yakin bahwa dia sangat mencintai dia gitu. Dia sangat mencintai pasangannya lah. Terus bagaimana dengan yang menikah, ada The Magician? Pernikahan kalian tuh pernikahan yang benar-benar hebat, pernikahan yang mungkin complicated dari awal, tetapi kalian bisa kok menyelesaikan semuanya dengan baik. Buktinya sampai sekarang, it's okay, bisa menyelesaikan masalah demi masalah, part by part kalian lalui dengan baik. So what? Jadi ya gak usah sampai kalian galau ada masalah. Seperti saya biasanya, Bi ini harus begini nih, harus, terus kita harus ngapain nih kalau masalah belum selesai? Berdoa yuk, ini baca ini. Itu aku sama suamiku gitu. Oh yes, baca ini sama-sama. Jadi nggak sampai kita tengkar-tengkar sih. Kalau memang lagi ada kesulitan yang sangat-sangat tinggi dalam keluarga, lebih baik itu doa bareng-bareng, sholat bareng, ke gereja bareng, ke kuil bareng gitu ya, ke yang Buddha juga begitu. Jadi benar-benar pada saat menikah kita dibutuhkan. Kenapa sih menikah itu memang butuh untuk manusia? Karena hidup itu memang sangat complicated. Manusia itu bukan manusia yang bisa hidup sendiri. Dia makhluk sosial, butuh seseorang untuk diajak ngobrol, butuh teman, butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, butuh teman. Jadi kalau kamu menikah memang bisa menjadi seorang, menikah juga jadi suami istri, tapi jadi teman dan juga sahabat. Insya Allah bisa nih lancar komunikasinya dengan baik, bisa nyelesain masalah itu dengan baik. Karena masalah itu akan terus-menerus silih berganti. Bagaimana kesehatan yang nomor 4? Kesehatan yang nomor 4, hati-hati, agak sedih, agak asam lambungnya naik, saya lihat ya. Jangan lupa makan. Terus pundak kiri kanan agak berat, pundak kanan kiri agak berat. Jadi karena mungkin karena terlalu worry, terlalu mikir untuk masa depan, gimana. Ada kekhawatiran yang sangat tinggi sehingga pundaknya kacau ya. Jadi kalau pundak kacau dipijat, enak enten ya. Terus apa lagi? Sudah. Terus kesehatannya itu tadi, hati-hati ususnya, lambungnya ya. Kalau mikir bisa asam lambungnya naik dan bisa kayak pusing, tekanan bisa tinggi juga. Terus angka keberuntungan lebih ke berapa di nomor 4? 3. Berarti bisa kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik di bulan Juni. Warna keberuntungan kalian yang biru laut. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Keuangan, ada The Fool. Jadi yang mikir keuangan, mungkin kalian benar-benar ingin terbebas dari banyak hal yang mengungkung kalian. Mungkin terbebas dari hutang nih kayaknya ya. Kalian kayak ingin bagaimana sih mencari hal yang bisa membebaskan kalian dari hal-hal yang mungkin membelenggu hidup kalian selama ini. Nah, saya lihat memang yang nomor 5 ini auranya agak merah. Merah itu dia berarti emosinya agak lumayan tinggi. Ada emosi, rasa putus asa, bisa jadi seperti itu, kemarahan.
terhadap hidupnya. Kenapa nih hidupku seperti ini terus gitu kan, kenapa begini, jadi begini. Pada saat kamu, jangan kenapa terus, pada saat kamu merasa kenapa dan terlalu complicated, nggak bisa kamu jawab, satu hal pasti saya bilang bahwa minta sama Tuhan. Nggak mungkin kamu minta sama tetangga kamu kan, dia juga punya utang banyak gitu loh. Minta sama Tuhan, Tuhan itu maha kaya. Minta, endapkan logika kamu, tinggikan keyakinan kamu bahwa Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa melakukan apapun dengan hidupmu, satu detik pun bisa merubah hidup kamu dengan mudah, asalkan kamu yakin Tuhan maha besar, Tuhan maha kaya. Misalnya kamu buntu, sudah kemana-mana cari pinjaman buntu, nih doa. Kalau di agama saya mungkin baca Al-Waqiah, baca Al-Waqiah sampai 40. Saya pernah di kondisi dulu masih nol ya, pada saat saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dipinjem nih, udah malu nih ya minjem uang sana sini, udah karena miskin kan. Orang kalau nggak punya tuh malu pinjem itu sebenarnya, rasanya sakit. Pernah saya merasakan itu. Nah itu saya baca Al-Waqiah tuh sampai 177, saya buat ngaji terus. Jangan nangis, saya buat ngaji. Tuhan maha besar. Tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba ada teman saya telepon, bertemu, saya dikasih rezeki karena saya menolong dia, memberikan solusinya. Rezeki itu tidak datang, tidak akan bisa nggak sangka kalau kita yakin gitu ya. Jadi yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu maha kaya. Yang single ada Page of Swords. Yang single lagi itu tadi stres juga, dia masih berjuang untuk hidupnya, bagaimana dia bisa move on, bisa berdiri tegak sendiri, karena belum menemukan cinta yang mungkin bisa resonate dengan dia, bisa kalau dia masih sendiri, dia masih kacau dengan memikirkan hidupnya sendiri. Dia berjuang untuk bisa menjadi seseorang, dia masih berjuang. Dan kamu memang benar-benar saat lihat yang nomor 5 ini, yang single memang lagi berjuang luar biasa. Jadi teruskan. Jangan takut untuk gagal. Jika di depan gagal, hadapi dan kamu harus bisa bangkit lagi. Yang berpacaran, ada King of Swords. Yang berpacaran, ini lagi berjuang juga nih, berjuang mati-matian. Tetapi ada saja dia sudah memperjuangkan cintanya, tetapi ada sesuatu yang saya lihat bikin dia sedih. Dia masih berjuang lagi untuk menutupi rasa sedihnya itu. Dan untuk yang berpacaran kayak masih menutupi rasa-rasa luka-luka itu, sedih-sedih itu, untuk seolah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dia masih ingin bersama si pasangannya ini ya. Ini bucin lagi nih ya. Kayaknya bucin lagi nih. Sudah tahu salah masih dipertahankan, kan masih pacaran, nggak apa-apa dong. Cari lagi yang bagus gitu. Terus dijawab gini dong, enak aja cinta, sulit mencintai seseorang gitu ya. Ya, oke. Tenang, gak usah emosi ya. Ya, sudah bersabarlah. Kalau saya lihat auranya memang hubungan kalian udah gelap sih. Cuman kan harus berjuang luar biasa kayaknya ya. Oke, selamat berjuang dan selamat perjuangkan cinta kalian ya. Cinta itu harus diperjuangkan ya sampai titik darah penghabisan. Bagaimana dengan yang menikah? Ini menikah juga lagi sedih nih, ada Five of Swords. Ya, lagi sedih juga nih yang menikah. Karena urusan rumah tangga yang complicated, yang belum selesai-selesai. Kondisinya chaos banget bulan Juni. Kondisinya nangis-nangis lagi. Nah, pada saat kalian kacau begini, ya kan harus tetap semangat. Walaupun semangatnya sudah bukan 45, masih 23, ya harus bisa dikobarkan semangat itu, harus bisa berjuang, harus bisa bertahan. Kalian punya anak gitu ya, kalian punya keluarga, gak bisa dong hanya menyerah hanya seperti ini. Harus dilalui dan harus bisa melalui ya. Semangat untuk bulan Juni dan selalu berdoa sama Tuhan, selalu minta sama Tuhan pertolongan. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 5? Hati-hati dengan batuk, pilek ya, terus hati-hati pokoknya daerah mulut, bisa sakit gigi kalian, karena sini bisa sakit ya, pundaknya atau dadanya sesak, bisa jadi begitu, sesak napas. Hati-hati, jangan banyak stres, jangan banyak capek, dan jangan sampai kalian masuk angin ya. Terus angka keberuntungan lebih kedua, warna keberuntungan kuning. Sekarang nomor 6. Bagaimana dengan keuangan yang nomor 6? Ada Seven of Swords. Keuangan
lagi stres, yang nomor 6, lagi tertekan, lagi nggak tahu harus gimana. Jadi dia kayak apa ya, bingung, kacau, stres, diam, dan harus bagaimana nih hidupku. Saya lihat auranya, energi negatif kalian yang nomor 6 ini agak tinggi. Saya lihat di bulan Juni energi kalian tinggi banget. Ini hati-hati, biasanya kalian tuh putus asa, lelah, rasa capek yang sangat luar biasa tinggi, dan itu masuk ke apa ya, kepikiran kalian. Satu hal yang bisa untuk jadi kalian harus bisa melawan energi negatif itu dengan kalian mendekatkan diri sama Tuhan, dengan sholat, dengan ngaji, dengan berdoa, ke gereja, baca Alkitab, semua yang kalian lakukan ya. Jadi itu harus dilakukan, karena pada saat kamu benar-benar, pada saat kondisi mungkin terpuruk, kamu bisa melawan itu dengan kamu memasrahkan kepada Tuhan. Energi positif kamu akan muncul lagi, naik, dan di situ akan kamu merasa kamu bisa hidup, kamu akan yakin lagi. Jadi tidak sampai punya pikiran jelek-jelek. Keuangan mungkin sementara kalian harus berdoa sambil menangis, sambil memohon, minta sama Tuhan untuk mendapat kemudahan. Bagaimana dengan yang single? Ada Wheel of Fortune. Yang single lagi ada perubahan yang sangat drastis dalam hidupnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang dia raih di bulan Juni. Ya, jadi kayak sekalian yang single kemilau, berkilau banget. Mungkin ada sesuatu yang dia raih, yang dia capai di bulan Juni. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Bagaimana dengan yang berpacaran? Ada Ten of Pentacles. Rezekinya, kalian lagi saling mencintai satu sama lain nih, lagi mesra-mesranya, hubungan kalian bagus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi bener-bener kalian lagi bucin banget pokoknya ya, bucin lagi. Saya terlalu ingat dengan kata-kata bucin terus. Ya, bucin banget karena kalian benar-benar mesrah ya, mesrah di bulan Juni. Yang berpacaran, yang menikah, Temperance. Yang menikah juga keseimbangannya bagus. Kalian juga bisa ngobrol dengan enak, menyelesaikan masalah dengan baik, saling menerima kekurangan masing-masing, ya, bisa mengontrol emosi masing-masing, bagus. Walaupun mungkin kondisinya kalian lagi menghadapi ujian yang sangat berat, harus begitu, orang menikah harus begitu, saling mendukung satu sama lain. Kesehatan untuk yang nomor 6, kesehatannya lebih ke kayak panas dalam, hati-hati panas dalam, khususnya, dan hati-hati diare. Jangan kebanyakan kopi. Warna keberuntungan hitam, angka keberuntungan lebih ke 7. Nomor 7, keuangan, ada 7 of Wands. Banyak yang sudah kalian lalui, banyak hal yang sudah kalian lakukan, banyak hal yang kalian rencanakan untuk kehidupan kalian agar bisa lebih baik. Di bulan Juni masih ada halangan memang untuk cita-cita kalian, masih ada halangan untuk usaha kalian. Nah, di sini ada energi, ada aura gold bagus, cuman mungkin masih banyak yang harus kalian lakukan. Jadi uang ada, lumayan, ada rezeki lumayan, tetapi habis mungkin untuk planning kalian yang kalian buat untuk masa depan kalian itu. Jadi ya harus ditahan, memang kalian harus benar-benar bisa memegang ikat pinggang. Terus yang single, ada the devil, ada gangguan yang bikin kalian stres. Ada pikiran-pikiran buruk dalam kalian, lagi putus asa mungkin. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya pada stres kamu pengen minum minuman keras, atau pengen narkoba, atau pengen bunuh diri. Misalnya kamu dikhianati, jangan. Makan nasi masih enak, ayam bakar masih enak tuh. Bakso Solo juga enak banget. Jadi jangan sampai macam-macam ya pikirannya single nih. Banyak doa. Jangan terlalu pikirannya kemana-mana, itu nggak baik. Pikirannya macam-macam jangan ya. Harus bisa, kalian bisa tegar. Kalian harus bisa bersinar lagi. Kalian harus bisa semangat. Jangan seperti lilin itu nyala tapi membakar dirinya ya. Jangan. Kamu harus bisa bahagia. Yang berpacaran ada 6 of Wands. Lagi happy yang berpacaran, lagi seneng, lagi jatuh cinta, lagi banyak yang dia raih, lagi banyak yang dirayakan. Yang menikah ada 8 of Pentacles. Yang menikah juga lumayan, hubungan rezekinya lumayan bagus. Jadi kalian juga hubungannya juga baik-baik aja.
tidak perlu dikhawatirkan di bulan Juni. Walaupun kalian ada emosi sesaat di pernikahan, di hubungan kalian, mungkin emosinya bingung mau ngatur uang, tetapi jangan sampai sering tegar lah, ditahan kalau mau emosi, karena biar rezekinya tambah mengalir semakin deras. Kesehatannya saya lihat hati-hati kalau kalian kurang air putih, hati-hati yang merokok, hati-hati lambung dan ususnya, hati-hati tenggorokannya juga. Saya lihat mulut, hati-hati bisa sakit gigi, bisa sariawan gitu ya. Terus angka keberuntungan lebih ke berapa ini? 7. Warna keberuntungan brown ya, coklat. Yang nomor 8, keuangan yang nomor 8 ada Four of Pentacles. Lagi sedih, lagi stres, lagi bingung ngatur uang, uangnya nggak cukup buat kebutuhan. Jadi keuangannya mungkin lagi harus menekan-ikat pinggang. Kalian harus benar-benar ngirit, kalian harus bisa ngatur. Nah di sini kalian nggak usah bersedih. Semuanya itu bisa berubah dengan doa kalian. Semua bisa berubah dengan kalian berdoa, dengan keyakinan kalian sama Tuhan. Semuanya bisa berubah seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin pada saat kamu memohon setiap malam dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan nggak akan bisa kok, nggak akan tega kok sama kamu. Tuhan tuh pasti akan ngasih rezeki yang nggak kalian sangka-sangka. Bagaimana dengan asmara yang single? Ada The Fool. Yang single lagi ingin menikmati hidupnya nih, lagi belum mikirin pacar, masih ingin nyenengin dirinya, masih ingin kemana-mana, traveling, jalan-jalan sama teman-temannya, masih ingin nyenengin dirinya sendiri, belum siap, belum ingin untuk berpacaran gitu saya lihat. Yang berpacaran ada The Tower, ada perubahan yang sangat drastis di sikap pasangan kamu. Jadi ada perubahan yang sangat drastis yang bikin kamu nangis kayaknya. Di sini juga kamu harus tegar ya dengan apa yang terjadi. Dan yang menikah ada The Chariot ya. Di sini kehidupan itu seperti gambaran dari The Chariot tadi adalah seseorang naik kereta kuda dengan dua kuda. Kalian harus bisa saling beriringan satu sama lain. Gak bisa dong kereta kuda itu kalau yang berjalan itu hanya satu. Bagaimana bisa jalan? Pasti akan stuck di situ aja, hanya jalan di tempat. Tetapi kalau kalian bisa bekerja sama satu sama lain, berdoa juga bekerja sama, pada saat menyelesaikan masalah juga bisa bekerja sama, tidak saling egois, hidup akan mudah kok. Karena hidup itu tidak mungkin hanya dikasih kesulitan sama Tuhan, tetapi tergantung kita, pola pikir kita, tergantung mindset kita untuk melihat itu. Oke, ya, dimengerti ya. Jangan egois, jangan minta kamu suami aja atau istri aja mikir, tapi kamu juga harus mau memikirkan itu. Bareng-bareng, semuanya ditanggung bareng. Bersih-bersih juga bareng-bareng. Satunya masak, satunya bersih-bersih. Suami istri ya, nggak ada yang namanya suami nggak boleh cuci piring, suami nggak boleh nyapu, nggak ada tuh aturan di situ. Jadi namanya menikah, ya, tulang punggung, tulang rusuk, saling bekerja sama. Satunya menopang, satunya ngayomi. Hidup itu seperti itu. Nggak ada yang namanya yang buat ya tetap. Kodrat wanita harus menghormati laki-laki, tetapi tetap laki-laki juga tidak boleh seenaknya sendiri dong sama wanita seperti itu. Saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 8 ya? Kesehatannya lebih ke hati-hati kalian kena emosi tinggi, akhirnya tekanan darah tinggi. Hati-hati kalian mikir jadi kena darah tinggi. Terus angka keberuntungan saya lihat 2, warna keberuntungannya lebih ke kuning gading. Nomor 9 ada The Judgment. Ada banyak hal yang sudah kalian lakukan, banyak hal yang sudah kalian lalui. Mungkin bulan Juni ada sesuatu, ada kalian tuh mendapatkan kayak respect dari seseorang, dari lingkungan kamu karena kerja keras kamu. Kamu sudah mulai menampakkan hasil bahwa kamu akan bisa menjadi seseorang, mulai diakui kerja keras kamu di bulan Juni. Keuangan juga mulai datang, mulai ada titik terang untuk kehidupan kamu. Materi kamu mulai akan bangkit ya. Bulan Juni tetap bertahan. Apa yang bisa membuat kamu bangkit sampai seperti ini itu kamu pertahankan, kamu pelajari dan kamu jadikan pedoman. Jangan sampai pada saat rezeki besar kamu berubah prinsip ya. Tetap menjadi seseorang yang baik.
Yang single, ada Page of Pentacles. Yang single lagi belum bisa mencintai seseorang yang baru, dia masih berusaha untuk melupakan masa lalunya. Jadi dia masih kayak sulit move on memang ya. Terus yang nomor yang berpacaran juga ada Seven of Wands. Ya sevennya ini banyak yang telah direncanakan, banyak yang telah diplanningkan untuk masa depan pacaran kalian ya. Saya lihat kalian romantis, baik-baik aja dan damai-damai aja. Terus bisa support satu sama lain. Saya lihat ya, saling mendukung satu sama lain. Yang menikah ada Eight of Cups ya. Yang menikah lagi bahagia juga, lagi bisa nyenengin suami, bisa nyenengin istri, bisa ngebahagiain keluarga, semuanya terhandle dengan baik. Di bulan Juni kayaknya auranya juga bagus ya, keuangannya semuanya, ibadah juga bagus, semuanya ringan, semuanya indah. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Saya lihat juga hati-hati asam lambung ya, yang jangan banyak minum kopi. Saya lihat lebih ke asam lambung, hati-hati. Terus sama dadanya, mungkin karena kebanyakan kopi bisa bergedetak kencang ya. Angka keberuntungan kalian 5 dan 3. Warna keberuntungan lebih ke biru. Semoga bermanfaat sahabatnya. Terima kasih telah menjadi pendukung channel kami ya. Selanjutnya ya, Sagittarius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.